Salam sehat semua. Perkenalkan, saya Ika Purwanti, biasa dipanggil Ika. Saya Muhammad Akbar, bisa dipanggil Akbar. Dan sebagai dosen pembimbing kami adalah Ibu Yuli Ernawati SKS-MK. Kami mahasiswa Stikes Wirausaha program studi S1 Keperawatan akan mempersembahkan video edukasi tentang retinoblastoma. Begitu banyak pertanyaan tentang apa sih retinoblastoma, apa bisa dideteksi sejak dini, kenapa sih bisa terjadi kanker mata, penyebabnya apa bisa dicegah. Pastinya banyak hal yang perlu diketahui mengenai penyakit ini. Yuk sama-sama kita mendengarkan video ini agar lebih paham tentang retinoblastoma. Retinoblastoma adalah tumor ganas di dalam bola mata yang terdapat pada anak-anak, terutama di bawah usia 5 tahun. Tumor ganas pada mata ini dapat mengakibatkan kebutaan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Retinoblastoma bisa diturunkan atau bisa juga tidak diturunkan. Sebanyak 40% kasus merupakan turunan dari orang tua dan sebanyak 60% kasus bukan penyakit turunan. Apa gejala yang terjadi jika terkena retinoblastoma? Tanda-tanda retinoblastoma yang sering ditemukan oleh orang tua pasien paling awal adalah berupa mata juling. Jadi, salah satu mata terlihat fokus dan sebelahnya tampak tidak fokus. Tanda berikutnya adalah manik mata putih atau dikatakan sebagai leukoporia. Bisa terdapat satu mata ataupun keduanya. Kemudian yang paling sering ditemukan adalah mata kucing, di mana pada kondisi ruang yang agak gelap, orang tua bisa melihat mata anak seperti menyala atau seperti bisa menembus ke dalam bola matanya. Jika tumor lebih mendesak lagi ke arah luar, maka mata bisa menjadi mata merah. Maka hati-hati dengan mata merah. Tidak semua mata merah itu infeksi. Bisa saja mata merah itu merupakan suatu tanda dari retinoblastoma yang sedang terus berkembang. Terapi retinoblastoma. Pengobatan retinoblastoma sangat tergantung pada stadium saat tumor itu ditemukan. Pada prinsipnya, terapi retinoblastoma itu adalah pertama untuk mempertahankan bola mata, mempertahankan penglihatan, dan mempertahankan kehidupan. Bila tumor ditemukan lebih dini, maka bisa mempertahankan penglihatan ataupun bola mata. Terapi yang bisa kita lakukan yaitu terapi laser atau krioterapi, tergantung dari letak tumornya dan bahkan bisa dikombinasi dengan kemoterapi dalam kondisi yang lebih lanjut. Bila sudah tidak ada penglihatan, maka yang dilakukan adalah pengangkatan bola mata dengan tujuan untuk mengeluarkan tumornya dan dilakukan pemeriksaan patologi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kemoterapi ataupun terapi radiasi. Semua tergantung dari sebaran tumor, apakah sudah mencapai saraf, sudah mencapai dinding bola mata atau belum. Terapi yang lebih kompleks tidak menjamin kesembuhan atau harapan hidup. Pada dasarnya, semakin dini kita menemukan kasus ini, maka angka harapan hidup atau angka kesembuhan akan meningkat. Bagaimana pencegahan retinoblastoma? Pada anak-anak yang mempunyai risiko retinoblastoma, seharusnya dilakukan screening sedini mungkin dengan melakukan pemeriksaan ke dokter mata. Yang pertama, pemeriksaan tajam penglihatan, kemudian pemeriksaan kedudukan dan pergerakan bola mata, kemudian pemeriksaan dengan oftalmoskop. Dengan alat ini nanti akan diketahui bagaimana saraf bagian belakang mata pada si anak, kemudian mengetahui tentang fundus mata anak. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan USG.
Nah, dalam pemeriksaan USG ini nanti akan diketahui apakah ada kepadatan tumor atau adakah kelainan lain. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan retinal kamera atau RETCam. Di sini nanti bisa terlihat dengan jelas besaran dari tumor tersebut. Kemudian bisa juga diukur berapa diameter tumor tersebut. Kemudian nanti bisa dilihat juga riwayat misalnya sebelum dilakukan pemeriksaan retinal kamera, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan retinal kamera nanti dilihat kondisinya, dilihat perkembangannya, nanti juga bisa di situ agar terlihat jelas karena hasilnya adalah berupa foto. Kemudian pemeriksaan foto fundus, di sini pemeriksaan foto fundus sama dengan pemeriksaan retinal kamera. Hasilnya nanti berupa foto juga, tetapi dengan alat yang berbeda. Di sini bisa melihat bentuk tumor tersebut, kemudian besaran tumor tersebut juga. Nah, di sini dengan screening dini maka akan meningkatkan harapan hidup dari pasien retinoblastoma ataupun angka kesembuhan dari pasien retinoblastoma. Berikut kita saksikan cara penggunaan alat retinal kamera. Demikian video edukasi kami tentang retinoblastoma. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Salam sehat.